mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kekuasaanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kekuasaanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Engkau telah menghantar kami. Doa Lewi boleh tiba di rumah Pak Dani, juga Ibu Eva, juga Aizen. Kami mengucap syukur kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami bersama-sama mengadakan persekutuan doa Lewi. Ya Bapak, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadiratmu membawa kesembuhan, pemulihan, pelepasan sukacita, damai sejahtera. Hadiratmu membawa berkat bagi setiap kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri akan memimpin dan memberkati. Di dalam nama Yesus Bapak, kami minta kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu terjadi di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Sesuai janji firman-Nya ya. Di mana pun 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada. Ya. 无论在何处，你们奉我的名聚会，我就在你们当中，你们听见。Ya, luar biasa ya. Kita nyanyikan lagi nomor 2, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau nur, Kau manis, Kau diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu
Setelah itu mungkin ada mau kesaksian, mau sharing, silakan ya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu. Yesus Tuhan ada berraja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu, sembah dan puji penuhi kamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan kita ya. Silakan yang mau sharing kesaksian, silakan. Mungkin dari Supang dulu kali ya. Ya silakan. Sudah siap mau bersaksi. Syukur aja. 我讲英文大好讲华语，bahasa Mandarin ya. Ya, kita terjemahkan. Dan bersyukur Tuhan Yesus selamanya melindungi kita ya dari kita banyak masalah, tapi Tuhan Yesus jadi bersama kita. Amin. Seperti sekarang menantu saya yang besar namanya Susan. Dia hari Minggu dia sebetulnya asalnya sebelang Islam, tapi dia kawin punya anak 3. Sekarang dia sering ke gereja ngantar anak sekolah minggu. Sebulan dulu dia San, kita juga susahnya yang ajak mudik, kita masuk aja ke depan. Menantu yang ajak anak saya masuk ke situ. Puji Tuhan sekarang bisa ngantar anak sekolah minggu. Dia masuk politeknik. Puji Tuhan itu gak gampang. Ya itu memang dari seorang mama doa setiap malam saya suka naik doa. Dan menantu saya nanti buat saya naik. Cucunya 3 aku panggil. Satu orang baca Alkitab 1 ayat. Saya suruh Mazmur 1 baca, udah doa. Setiap anak. Mamanya juga Susan juga saya tarik dia duduk sini. Jadi dia sering dengar doa. Jadi dia juga suruh doa. Dia adalah doa sedikit. Tuhan itu juga kebetulan. Jadi Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berjanji ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Amin. Puji Tuhan ya.
Di Aisyah silakan. Ya. Nah, kita udah lama nggak dengarkan kesaksian Ci Aisyah ya. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Saya kalau suka kalau ada orang pergi ikut terus nggak mau di rumah sendiri. Iya, saya harus pergi. Apa nggak boleh? Kalau pergi kencang kalau ada naik, itu sama aku. Jadi saya suka kita di rumah ini ada yang dulu nggak bisa. Oh, di mana sekali kami tidak jauh lah. Amin. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, Pak Barun berangkat duluan dari kita. Ya, kita tahu semasa hidup kan Pak Barun itu luar biasa dipakai Tuhan. Menjangkau banyak jiwa. Ya, PI di rumah sakit sering-sering saya diajak menjangkau jiwa doa. Ya, puji Tuhan. Ya, waktunya sudah sampai. Tuhan bilang sudah cukup pulang. Tapi suatu hari semua kita akan menyusul. Amin. Oke, silakan ada lagi. Nanti baru Pak Dani di tuan rumah. Banyak kesaksiannya juga Pak Dani ya. Ya, silakan. Ada? Nah, kalau nggak ada Pak Dani silakan. Luar biasa nih. Ini Pak Dani dipakai tuan luar biasa. Jadi di rumah lama ya kita udah pernah besuk gitu. Nah, jadi dia mengatakan nanti kalau tak pindah rumah baru doa ini diundang ya untuk doakan rumah. Akhirnya Februari lalu kita diundang, tapi sudah tak lanjut kita sudah ada jadwal. Kita bilang, wah sudah ada jadwal mendadak kasih tahu kan sulit. Nanti saya bilang ya kita jalan dulu doa lagi. Saya sharingkan kepada semua bahwa Pak Dani ini anak Kristen undang kita ada doa rewi di rumahnya gitu kan. Jadi waktu itu Februari diajak banyak orang datang. Saya bilang mendadak kalau banyak orang agak sulit ya. Jadi saya sampaikan dulu ke doa rewi. Nah, ternyata kita jadwalkan Maret ya. Akhirnya kita tunggu-tunggu kesampaian hari ini kita bisa bergabung. Walaupun ada beberapa yang nggak bisa ya, ada yang sakit, ada yang keluarga meninggal. Yang makanya saya bilang mestinya 14 orang, ternyata kita cuma 11, 12 ya. Ada 2 yang hadir ya. Oke. Jadi ini Pak Dani Februari lalu kita udah doa di sini. Wah, di lantai 4 itu ada ruang doa khusus. Wah, ada balkonnya juga ya. Kita waktu itu doa di atas ya. Dan kita mengatakan, wah rumah ini mau dipakai Tuhan. Ya,
pakai Tuhan untuk doa, untuk konser, ya. Intinya buat pakai Tuhan lah untuk persekutuan. Ya kita doakan aja, ya. Syukur hari ini kita sudah kesampaian doa Lewi di sini, ya. Nanti mungkin ke berikutnya kalau ada mau jadwalkan lagi ya bisa Supang yang atur lah bagaimana dengan Jani yang lain-lain bagaimana ya. Jadi kita bisa Aji Supang juga kesempatan rumahnya buat doa Lewi. Jadi tiap pulang itu minggu Kamis pertama ya. Undang aja ikut kok. Iya. Ya. Mm-mm. Ya. Iya, ini ya. Iya. Isi ngantar, isi masak. Iya. Kerja kebutuhan. Iya. Ini waktu itu ya itu sebulan cuma sekali. Iya. Pertama kali. Ya. Kami pertama nanti kapan mau ke kami ya atur lagi ya. Iya, Berapa bulan sekali boleh. Ya. Atau saya bilang pas ada ulang tahun atau acara apa, nah kita gabung, nanti jatuh jiwa-jiwa gitu. Iya. Nanti dijadwalin aja. Supaya kan bisa napin ya. Ya. Ya nanti diatur lah bagaimana baiknya ya. Iya. Ya mungkin Dani mau sampaikan sesuatu buat kita. Boleh, dari ngomongin sini. Ya, kasih Aiman kay Lai Pahwan. Ya, kasih Musa Semu. Ya, terima kasih Didi. Ya, ya Pak Hendra, istri, ayah semua boleh datang. Kok dari sini aja biar Iya, nggak apa. Aku sini aja, aku sini. Ya. Aku justru menghindar kamera. Aku. Oh gitu. Iya. ini Pak John ya. Pak John. Doa puasa ke Temennya Mama. teman-temannya si Temen lama mami saya. Temen Bapak. Teman Pak Barun, teman Pak lama. Barun. Cem punya ini Lanjut. Yuliani punya temen doa puasa ini juga satu acan temen doa puasa. Teman lama semua ini hadir. Pakai Indonesia boleh lah. Iya. Semua bisa dengar. Iya, kalau ayah tahu cerita apa maksudnya sudah kenal papa mama saya sejak lama, ya tahu lah ya dari kita dari Pademangan gimana. Saya pun bersyukur Tuhan kasih pasangan yang baik. Kita berdua mulai dari gak ada apa-apa, mau minggu lalu ya waktu bulan lalu Pak Hendra datang, ya saya sedikit bersaksi bahwa ya kalau kami ada hari ini salah satunya karena ada papa itu yang jadi tiang doa di keluarga. Dia begitu bangun pagi, paginya bukan kurang pagi loh, lebih hebat daripada saudara kita yang doa pagi-pagi tuh. Sebelum mereka udah sholat pun papa udah bangun dulu jam setengah 4, jam 3:30 lah gitu. Hal pertama dia ucapin itu adalah Denny Andy Samuel TS Denny Andy Samuel. Siang hari dia habis kegiatan aktivitas, mungkin bukan toko apa, siang hari siang pasti kalau ada lagu di doa ibuku dengar, ini di doa bapakku dengar gitu. Ada namaku disebut gitu. Denny Andy Samuel. Dan sungguh papa semasa hidupnya walaupun benar-benar dia cuma andalan Tuhan. Kenapa? Ketika ada hujan, ya saya jujur nggak. Kalau saya main logika gitu ya, ke hujan ya udah, mau hujan apa mau terjadi kan, rumah saya tahu sendiri sebelum dulu ditinggiin itu 80 cm hampir semeter di bawah tanah kan. Jadi nggak hujan aja banjir gitu kan, saya udah pasrah musuh gitu. Ya udah kalau udah mau hujan mau gimana lagi gitu. Tapi papa begitu ceker dengar ada petir langsung posisi berlutut, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lepas dari Tuhan tolong nggak tolong, itulah iman percaya papa sama Tuhan, sebergantungnya papa sama Tuhan tuh begitu. Yang bulan lalu musuh datang, ayat yang saya kutipkan adalah keturunan orang benar anak cucunya akan diberkati gitu ya. Keturunan orang benar anak cucu. Dahulu aku
muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak kecil meminta-minta. Ya. Dan dari istri saya pun juga dia anak yang sangat dia sangat berbakti pada orang tuanya. Itu memang faktor yang besar. Tapi kalau boleh saya tambahin juga, saya mengalami terobosan nggak cukup karena saya menjadi anak Pak Bahrun. Saya mengalami terobosan nggak cukup juga karena saya jadi orang Kristen yang baik-baik. Saya sedari kecil udah Kristen, bahkan benar-benar kecil, bahkan masih di kandungan ibu saya, mama Ciacen itu udah ke gereja. Ya saya sempat Bu I kan ada bikin Bahtera. ada bikin talk show di internet gitu. Yang nggak tahu lah, saya dijorokin temen saya juga, diajuin jadi kayak narasumbernya, ditanya. Lalu saya ditanya Bu In, lagi itu Bu In kebetulan sempat ada berkatin rumah ini juga. Dan ketika pemberkatan rumah saya juga ada undang hampir 600 orang lah buat bikin pasar murah. Dan Bu In tanya, kamu gimana cerita kamu bisa ngalamin terobosan dari Tuhan? Ya lalu saya cerita, hidup saya ini kalau mungkin dibagi 2 chapter, 2 bagian. Ada masa bagian sebelum usia 30, menjelang kurang lebih 30, lalu 30 sampai sekarang. Saya dari kecil sampai usia 30 tuh Kristen baik-baik loh. Orang tua saya juga orang Kristen baik-baik, sopan gitu. Nah, berbuat yang aneh-aneh. Tapi jadi pertanyaan saya dari jam kecil, kenapa ya kok hidup susah bener gitu. Mama tuh dulu gajian tuh napasnya cuma cukup sampai tengah bulan. Awal bulan bayar utang sebelumnya, hidup sampai tengah bulan, sampai tanggal 15. Saya ingat kartu kredit BII, zaman dulu masih ada BII, Mastercard. Begitu tengah bulan sampai akhir bulan gesek lagi gitu. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Saya pun juga kadang berpikir, Tuhan, aku percaya ada Engkau, aku percaya Tuhan Yesus. Saya pun doa panjang-panjang, tapi Tuhan tolong. Gimana caranya Tuhan biar terobosan? Tuhan bosan juga, hidup susah gitu. Orang lain lihat kita, kalau kita bilang susah nggak percaya. Ini rumah gede, dulu kan rumah baru gede kan. Tapi yang kita punya di rumah ya udah nggak ada apa-apa lagi. Zaman dulu sampai satu titik bahkan radio pun nggak ada. Memang mama mati-matian. Mama juga ambisi tinggi, dan dia berusaha menurunkan ke kita. Dia ambisi nggak mau kita nggak mau ini. Tapi bikin kita kebencet dia. Jadi semua uang dia bikin buat bayar uang sekolah di IPK gitu loh. Dan sesudahnya udah nggak ada buat apa-apa lagi. Makan pun ya ala kadarnya udah. Di rumah TV nggak ada, cuma radio pun nggak ada. Jangankan AC apa gitu loh. Gak ada apa-apa. Bahkan sampai satu titik ya 5 rumah Pademangan tuh dulu komplitnya 5 apa 6 komplitnya banjir, panas, risik, debu, nyamuk. Saking saya dan karena saya sekolah di IPK tuh becet, kumpulan anak-anak orang kaya, saya nggak ada teman. Kenapa? Saya takut, saya minder. Belum diajak ngomongnya saya udah minder dulu. Dan karena itu saya juga nggak ada pacar saya dan pertama dan terakhir dia. Nggak berani saya zaman umur dulu pacaran. Kenapa? Teman saya nggak ada, hampir nggak ada teman, cuma 1-2 orang. Itu pun tanda kutip anak-anak yang ya bukan anak-anak tenar lah di sekolah gitu loh. Itu pun saya takut mereka mau datang ke rumah, malu karena di bawah jalan. Rumah itu belasan tahun kondisi kayak gitu, puluhan tahun lah. Ini saya kemudian ya saya nggak bermaksud mengkultuskan satu hamba Tuhan atau lembaga lembaga mana, enggak. Cuman lalu dari kecil sampai besar saya sempat di Nasaren di dekat Mangga Besar situ. Nasaren, lalu mama ke Koithang, pindah Koithang, saya sampai SMP di Koithang. Saya sekolah pun di IPK, jadi ajaran saya ya yang masuk ke diri saya ya dulu ya model-model GKI, Stephen Tong segala macam gitu. Lalu ketika mulai SMA biasalah, itu kan juga baru mulai
awal gerakan karismatik kan, ya, Iya. saya mulai ikut Pak Niko, enak ya, lega, ngalamin jamahan Tuhan, nangis, bisa ngerasa oh ini tuh Tuhan gitu, kehadiran Tuhan bisa menangis segala macam pelepasan. Tapi ya sampai sebatas gitu aja, kini kan juga pas-pasan. Saya ada pernah ke Abalong, kayak saya di Pak Niko pun lama loh, belasan tahun gitu, Abalong segala macam. Sampai kemudian saya masuk, saya satu hari lagi itu umur ya sekitar udah 20-an akhir bila 30 sebelum nikah. Kondisi gak ada kerjaan, stres. Kondisinya gak ada kerjaan, stres, akhirnya ajak mamanya, mama dari sama siapa? Chunfang ya? Saya diajak, ya diajak, yang di Paru-Paru. iya diajak. Saya diajak anaknya Ai Chunfang, Darwis itu teman saya dari zaman kecil. Diajak saya ke Mahanai. Saya pikir ya udah lagi itu saya kondisi stres gimana lagi itu mama lagi ya kalau bisa tahu mama lagi sempat depresi 5 tahun karena puluhan tahun kami penghidupan kan dari mama menjelang pensiun di Cuhasami nggak ada uang pensiun. Bapak pun juga kerja on off lebih banyak kerjanya ketimbang waktu kerjanya. Jadi lagi itu pun papa sempat sakit jantung. Saya lagi tuh mama ketika ngalamin itu saya lagi usia mau kuliah. Mama kondisi udah nggak ada pekerjaan tuh. Waktu saya kondisi baru lulus SMA mau kuliah. Nah si Titi, si Andy itu juga masih SMA. Yang paling kecil itu masih SD menuju SMP. Saya lagi itu saking. Nah karena saya dari kecil di lingkungan anak yang orang kaya, jadi saya nggak ada jadi tertanam di benak tuh oke udah lulus SMA ya kuliah baru kerja, nggak kebiasa kalau nggak ada pendidikan nggak ada apa kerja saya malu lagi itu juga malu gitu loh. Dibilang miskin nggak miskin, dibilang kaya tapi juga miskin kan kebencet gitu musuh. Lagi itu saya saking stresnya saya nggak tahu dan keluarga saya pun juga nggak ada yang bisa diandalkan dan dari kecil karena kami keluarga yang relatif tergolong mampu sama kerja, jadi kami nggak terbiasa untuk meminta-minta, mau minta pun malu, mau minta pun minta siapa. Saya dari kecil juga introvert, saya nggak banyak bicara punya orang, nggak bisa banyak bicara, stres lah saya kalau ketemu banyak orang gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya lagi itu stres, doa pun nggak ketika merem mikirnya mau makan apa besok, mau bangun tidur besok apa yang harus saya lakukan, saya mau gimana. Saya pada saat itu saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi naik sepeda ke Kemayoran dan sakit yali tekanannya saya udah nggak bisa doa panjang lebar, saya bisa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya cuma bisa ambil naik sepeda nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya ini pun kesaksian sama waktu pemakaman apa. Tapi ya maju berapa tahun kemudian ketika saya menikah itu ya lagi itu nggak tiba-tiba orang kirim duit berapa miliar, berapa sejuta, tetap ketika saya pulang dari Kemayoran, dari PRJ pagi-pagi bangun bersama. Tapi ternyata hari demi hari sesudah itu Tuhan pelihara tuh. Kita bertiga ternyata bisa lulus S1 gitu kan. Bahkan kita tiga-tiganya ya udah menikah segala macam. Nah, maju ke waktu saya diajak Darwis itu teman saya itu ya lagi itu kondisinya anggur, ya kembali stres lagi gitu kan. Ya biasalah, ada siklus-siklus kehidupan, ada musim-musim Tuhan izinkan. Nah lagi itu ya, kondisi nganggur pun lagi itu saya juga cukup galak. Lagi itu saya bekerja di perusahaan yang sama dengan saya. Saya ada ciong, ada clash sama bosnya orang Cina. Dan karena saya itu Stella ya? bukan Song yang di Amerika, anak paling bontot. Anak paling bontot. Ya. Dia ada ciong sama bosnya orang China. Dia maunya saya juga ikut keluar dari kerjaan, ikut ini. Saya nggak mau. Saya berpikir
kondisi papa mama saya nggak ada siapa-siapa yang bisa saya andalkan, jangankan orang lain, papa mama saya begini gitu. Dia nggak seneng, lagi itu nama saya dipakai sebagai apalah komisaris, dia ada sahamnya pakai nama saya lah. Dia mau saya menyerahkan sahamnya ke dia. Saya nggak mau, itu melanggar hukum, dan saya tahu itu secara moral etika itu bukan uangnya dia, bukan hartanya dia. Saya nggak mau, saya mau dipolisiin sama dia. Ya udahlah, saya akhirnya gini deh, saya daripada pusing-pusing itu akhirnya saya keluar lagi, saya keluar aja tanpa tahu harus bekerja apaan. Ya lah, kembali lagi stres. Akhirnya satu hari si anaknya Icurfang ada saya, dan ayo ke gereja, ke ini ibadah pagi yuk. Saya pikir ya udahlah, yang jadi kunci saya dan zaman dulu ketika saya tiap kali ngadapin masalah, saya banyakin ikut acara ibadah. Itu jadi kekuatan saya. Karena ketika kita sendiri, kita juga mumet, nggak bisa doa gitu. Ya Tuhan bilang kan, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa gitu. Ya udah, itu kayak udah jadi pakemnya saya ketika ada masalah apa, saya ikutin ibadah, banyak ikutin ibadah gitu. Sayang sih, sebelum COVID banyak ibadah, setelah COVID banyak ibadah yang kemudian jadi tutup segala macamnya. Ya udah, saya diajak kemana lain, jam 4 pagi, ajaib, Senin saya kondisi pergi ke situ dalam kondisi ngantuk. Ya ibadah Senin pagi jam 5 dan Sabtu pagi jam 7. Jam 7 hari Sabtu saya datang ke baru ibadah. Ada kondisi udah ada pekerjaan, ditawaran pekerjaan kan. Yang jadi salah satu value yang diajarkan kami di Hamam itu apa? Peperangan rohani. Peperangan rohani itu ya dari yang kayak saya pelajarin ya, itu banyak cara, banyak bentuknya, nggak mesti wah seperti yang gimana yang model doa sifat yang aneh-aneh, nggak mesti. Salah satu peperangan rohani yang diajarkan apa? Deklarasi. Juga seperti musyriat ikat roh kotor, roh najis segala macam. Deklarasi apa? Firman Tuhan. Dan yang kami diajarin itu pagi-pagi ya. Dua kunci yang kemudian menjadi kunci saya dari satu sampai sekarang apa? Satu, peperangan rohani. Dua, memberi makan orang miskin. Itu loh. Nah, jadi kan lagi itu saya sebelum tinggal sini, saya tinggal di DHI di Kapuk. Di Kapuk kan itu ternyata tuh kan kelentengnya lebih banyak kelenteng ketimbang masjid ya. Dan di Kapuk tuh lagi tuh, ya saya ketika beli rumah karena cuma mikirnya murah, tapi saya nggak ada pertimbangan yang lain-lainnya, atmosfer rohani segala macam, saya gitu, saya benar-benar cuma pakai cara dunia. Oh ya, ini ada ruko, ini tempatnya bagus, bisa buat usaha, bisa buat tinggal di Jakarta, murah lagi. Tapi ternyata gara-gara tinggal di situ, saya kena ke kesehatan saya, darah tinggi segala macam, kayak mau gila, ini otak kayak dihembusin suara-suara ini itu, jadi stres gitu loh. Dan satu hari banjir. Nah, pembinaan rohani saya sebentar saya potong. Yang di Kapuk usaha YNO kan? YNO lagi itu pembinaan rohani saya dibilang Tuhan suruh untuk kunjungin murid-muridnya yang kena banjir. Jadi lagi itu tahun berapa tuh, 2018 ya, banjir gede kan tuh ya. Jadi satu yang kena banjir rumah kami didatangin, kebetulan leader saya ini dia peka Allah pelihat, udah dia datang ke rumah saya, udah cerita konseling segala macam, gimana kondisi kalian gini ya, nggak terlalu baik gini. Lalu dia biasa kalau hamba Tuhan datang kan biasa mau doain kan, dia baru tutup mata, nggak berapa lama dia buka mata lagi. Oke Dani, kamu harus perang. Aduh, saya walaupun cukup lama di mana, saya nggak suka perang musuh. Karena itu, saya bukan pelihat, saya nggak ngeliat apa-apa. Kedua, saya nggak ngerti itu mau prosedur perang tuh banyak apa puyeng saya gitu. Ketiga, itu daerah Kapuk itu kelentengnya gede-gede, segede-gede gabal, saya ngeri gitu. Ya saya ngeri gitu. Saya walaupun ini saya ngeri kena serangan balik kan gitu kan, itu waduh itu benar-benar biangnya lah.
patung aneka ragam, kelenteng aneka mulai dari XL, L, M sampai S, dari mulai jalan gede sampai gang-gang yang gang butuh pun ratusan gitu. Dia bilang, Dani, saya lihat ada 3 naga muter, ada 3 dewa muter di atas rumah kamu. Kamu kalau sampai hari ini masih ada makan, ini dan dewa ini yang ngerebut rezeki kamu, jatah kamu. Dan kalau kamu bisa ada makan sampai hari ini pun, itu masih bagus gitu, itu luar biasa gitu. Ya udah. Jadi apa yang saya lakukan lagi? Ya udah, saya berpikir, ya udah, nothing tulus. Orang ketika konflik lagi itu juga, kenapa saya darah tinggi sampai telinga tuli sebelah gitu, nggak bisa dengar. Biasa kalau orang udah terdesak, udah nothing tulus lah. Hamba Tuhan ngomong apa, udah saya nggak mikir panjang. Biasa orang di rumah sakit juga ketika udah kondisi udah parah, dia terima Tuhan mau, karena udah nggak ada pilihan lain kan. Saya ya udahlah, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Lagi itu saya berpikir, jadi orang Kristen baik-baik sudah cukup. Itu akan menjadi kehidupan lagi itu, karena saya juga malas perang. Saya berpikir di pikiran benak saya terdalam pun juga gitu. Yang penting saya nggak berzina, nggak mencuri, nggak ngapain, yang main aneh-aneh, itu akan udah cukup. Saya akan dilindungi, diberkati Tuhan. Ternyata enggak gitu loh. Itu nggak menjamin kita nggak dicolek iblis gitu loh. Ya udah, apa yang saya lakukan? Saya mulai benahin lagi mezbah pribadi saya. Jam 4 pagi saya doa, bangun, cari Tuhan, ya, baca Alkitab sendiri jam 4 pagi. Jam 5 itu ada doa di AOC Bandung, mendoakan bangsa, saya ikut jam 5 sampai jam 6. Jam 6 saya naik ke lantai 3 ke ruko saya, dan saya deklarasi. Saya deklarasi apa? Perlindungan, Mazmur 91. Saya deklarasi apa? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, itu untuk jiwa, supaya tenang. Dan saya deklarasi Yesaya 60, Yesaya 61 di situ untuk merebut berkat. Ibu Ingin bilang, Ibu Ingin ngajarin ke kita SMA 3 hal ini, jurus kungfu yang gampang. SMA, S apa? Sapu bersih. Sapu bersih apa? Serangan iblis atas hidup kita, keluarga kita hari itu. M itu apa? Malaikat, aktifkan pelayanan malaikat. Dan A itu apa? Ambil berkat. Karena kita hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan Muin bilang, kalau kita bisa fokus aktif lakukan SMA ini setiap hari, itu minimal akan memudahkan hidup kita sangat banyak. Itu akan memotong apa yang iblis rencanakan seperti itu 50%. Saya lakukan itu. Dan benar loh, saya beda antara di lantai 1 dan lantai 2. Ketika saya naik ke lantai 3, saya deklarasi. Itu ada bedanya. Bedanya gimana? Bedanya ketika awal saya deklarasi, ketika awal saya deklarasi, itu bisa kayak ada tiba-tiba barang jatuh, karena ketika awal saya deklarasi lantai 3 kan lagi tuh, saya baru ada Ishak tuh. Bisa tiba-tiba nangis dari bawah gitu. Dan memang kalau kebenaran firman Tuhan, Musa perangnya naik ke atas gunung. Yesus pun pagi-pagi ketika bangun sebelum melanjutkan aktivitas dia naik ke atas bukit. Dan Yesus habis doa puasa 40 hari, dia dibawa iblis ke bumbungan bait Allah ke atas gitu loh. Musa mendapat perintah Tuhan di atas. Elia pun juga ketika mempersembahkan Nabi dia di atas gitu. Nggak tahu gimana secara rohnya gimana sih, nggak ngerti, tapi ada sesuatu itu yang di lantai atas gitu. Beda doa di lantai bawah sama doa di lantai atas. Maka saya bikin ada doa di lantai atas. Ya udah, saya lakukan itu. Lalu apa yang saya lakukan lagi? Saya pastikan setiap bulan setidaknya saya ada doa keliling. Ya udahlah, walaupun patungnya segede gaban, kalau saya merem aja, saya percaya Tuhan beserta saya lah. Dan setiap saya sebelum doa keliling, saya bilang mungkin saya tolong doain saya minta covernya, saya mau doa gitu. Setiap bulan saya pastikan sekali saya ikut doling. Iya, bulan itu lagi COVID loh, musim 2018 kan. Ya pokoknya 2018 akhir, 2019 sampai 2021 ya, 22 bahkan 22 kan. Sebulan saya doling, peperangan
nggak ada apa-apa. Bulan kedua nggak ada apa-apa. Bulan ketiga nggak ada apa-apa. Tapi begitu bulan keempat di tengah COVID, tiba-tiba berkat ngocor kayak air dicurahkan dari atas. Dan selama masa COVID kita bisa melunasi yang ruko itu. Selama masa COVID kita bisa tambah 1 rumah di sini. Bahkan kita bisa ganti mobil baru cash. Kita bahkan bisa ikut tanda kutip ngedolingin Mesir. Dan menurut saya ini bukan cuma rema buat saya, ini bukan cuma buat saya. Karena ketika pulang dari mission trip ke Mesir kita juga doa membangun gereja, membangun persekutuan dengan gereja setempat, gereja lokal, kita menguatkan mereka segala macam. Dan di Mesir kita ngalamin mujizat di bendungan Aswan yang 17 tahun gak pernah hujan, tiba-tiba hujan dan itu gempar satu bangsa. Kenapa? Karena Mesir negara yang sangat kering dan hujan buat mereka itu mujizat. Ketika ada hujan mereka akan cari-cari ada apa. Lagi itu kami pergi ke Mesir itu kami cuma satu rombongan karena ketika itu udah mulai lockdown tapi masih on off belum lockdown sepenuhnya. Jadi satu-satunya grup rombongan yang pergi ke Mesir itu cuma kami satu-satunya. Di saat negara itu nggak ada rombongan lain, cuma kami. Dan mereka tahu kami yang sedang berdoa. Dan ketika kami pulang dari Mesir sampai general manager hotel datang, terima kasih, kami tahu apa yang kalian lakukan. Kami tahu kalian berdoa buat kami. Pulang dari Mesir kami ketemu dengan teman kami yang lama. Kami nggak ketemu. Lagi itu di Fluid Village kami ketemu. Dia bilang, gimana kabarnya dan gini-gini ya. Kembali lagi dia naik motor. Ini teman saya udah kenal lama. Dari awal 10-belasan tahun. Ya ginilah dan toko kayaknya mau tutup. Nggak ada apa yang bisa kerja, saya mau balik ke Batam. Kembali lagi naik motor, suami istri 2 anak. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan ngomong, Tuhan taruh keberanian di mulut saya untuk bersaksi apa yang saya alamin, apa yang saya lakukan gitu. Dan dia dan di akhir kesaksian saya bilang, Tino, saya nggak kasih kamu perak, saya nggak kasih kamu emas, tapi apa yang Tuhan kasih ke saya kasih ke kamu. Dan namanya terima. Singkat cerita, dia nggak banyak ngomong segala macam. 7, 8, 9 bulan berlalu, saya dapat PA. Dan hari ini jam segini, kamu bisa nggak datang ke sini, ke Jelambar? Dalam hati, wah, saya dalam hati saya, rumah baru nih. Selama belasan tahun saya kenal ini orang. Dia tinggal di rumah susun di Tanah Merah, di Pluit itu. Tanah Merah ya, rumah susun pemerintah ya, agak kumuh lah ya. Dan selama saya kenal dia, hidupnya ya gini, naik turun. Ada dia mulai dari motor, lalu buka toko, agak rame sedikit, beli mobil, jual lagi buat usaha nggak terlalu rame, naik motor lagi cukup lama, beli mobil lagi, mobil second, jual lagi. Sama ini Tino tipenya kayak saya, orang Kristen yang sopan, yang baik-baik saja. Lalu saya cerita, dia terakhir buka usaha di Tanah Abang. No, ini yang saya lakukan. Mungkin kamu bisa, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu pagi-pagi bangun doa sama istri kamu sepakat. Saya merasa ketika sepakat dengan istri, itu salah satu kuasa doa yang Tuhan jawab paling cepat. Dan kamu kan nggak tahu di toko kamu, samping toko kamu itu dia pakai jimat apa, guna-guna apa yang ngerebut berkat kamu. Minimal kamu dolang ini gimana? Kamu jalan aja depan toko dia, bolak-balik seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko kan? Betul. Pasti ada sesuatu kenapa Tuhan suruh Yosua kelilingi tembok Yeriko. Ada hukumnya, karena Tuhan bilang tanah yang kemana kamu injak itu aku berikan sebagai milik kamu. Betul. Di dunia ini ada hukum manusia. Kalau kita seperti apa, misalnya kita mencuri kita dapat kena hukuman, kita melanggar lalu lintas kita bisa ditilang. Kehidupan roh pun sama gitu loh, ternyata gitu. Selama ini saya cuma dengar, tapi saya nggak pernah melakukan. Ketika desak baru melakukan. Dan ya, akhirnya singkat kata, ternyata teman saya ini melakukan yang saya sarankan. Dia mulai doling, mulai bla 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 bla. 9 bulan dia dapat rumah baru dan mobil baru di Jelambar. 10 tahun lebih dia tinggal di rumah susun. Maksudnya apa? Ini mungkin buat ya ayah sekalian,
ini juga bisa dilakukan. Ya. Peperangan berhari itu bukan hal yang sulit gitu Ya. loh. Tinggal kita jalan doa keliling, sambil kita doa keliling mungkin kalau naik motor naik mobil kita gemakan, deklarasikan nama-nama Tuhan, ayat-ayat Tuhan, putar lagu pujian penyembahan, dan kita bisa sambil deklarasi karena hidup dan mati di Tuhan diciptakan pada mulanya dalam firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita menggemakan firman, maka Amsal bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika kita mulai menggemakan, apakah lagi kita gemakan itu firman, jadi Bereshit bara Elohim, Kejadian 1, apa ya kayak gitu, bumi itu Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1, Ya. bumi belum berbentuk dan kosong dan Tuhan ciptakan bukan dalam apa, cuma manusia doang yang Tuhan Ya. pakai tangan, tapi alam semesta galaksi ini Tuhan ciptakan cuma dengan perkataan. Ya. Dan ketika kita sambil doling itu kita menggenapi firman, sambil jalan kita menggenapi firman Tuhan, apa tanah kemana kamu injak itu aku berikan jadi milik kamu. Kenapa tanda kutip masalah kita belum tunduk-tunduk atau mungkin ruko itu atau tanah itu belum jadi milik kita karena kita belum jalani. Ya. Dan ketika kita sambil jalani, apalagi kita sambil speak, kita deklarasikan kuasa firman Tuhan, wow, kuasanya luar biasa dahsyat gitu. Amin. Luar biasa. Dan itu yang jadi, ya itu yang jadi salah satu pilar kehidupan saya sama istri sampai sekarang. Dan kedua juga ikutin tuntunan Tuhan lagi gimana, kayak lagi tuh ke India, lagi pasca, Bu Iin cerita dia lagi satu pasca dia datengin Tuhan Yesus, dia lagi sujud menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang dengan kasat mata, dengan mata telanjang dia ngeliat Tuhan Yesus, dan di pasca itu Tuhan buka tangannya begini, dia bilang, nah ini bukan cuma buat Indonesia, ini buat bangsa. Ini Tuhan cuma bilang satu kata itu, ini bukan cuma buat Indonesia. Dan Tuhan berlutut di depan Bu Iin gitu. Mazmur bilang satu kali Tuhan berfirman, sekali Tuhan berfirman, tapi dua hal aku dapat atau gimana? Maksudnya ngerti emosi ya? Kadang Tuhan gak usah ngomong panjang lebar, cuma ngomong sepatah. Seringkali Tuhan ngomong tuh cuma sepatah, dua patah kata, nggak banyak. Tapi kita tahu, Ya. dan ketika itu, oh, si ibu dapat, ya hati Tuhan lagi buat bangsa-bangsa nih. Jadi lagi itu diumumkan, pergilah kita ke banyak negara, dan kita yang pergi itu bukan pergi dalam kondisi berkelebihan, dan kita seringkali pergi cuma orang-orang yang bodoh, orang-orang yang daripada dunia, orang-orang yang miskin, cuman sopir, cuman cleaning service segala macam gitu. Tapi kita beriman dan mereka jualan keripik, jualan baju, jualan apa segala macam. Setelah itu juga kemudian tergerak, kita dibagi kelompok, saya dapat kelompoknya India. Setelah itu masih tinggal di Green Bay di apartemen di India. Saya lagi tuh pikir saya nggak mau pergi lah, duitnya ada di rekening cuma ada sejuta kurang gitu. Ngapain nyusahin diri lah, paling saya cuman ya Tuhan sama saya paling cuman topang dalam doa aja, ikut doa dalam doa. Ternyata kokoh pembinanya nggak sibuk, dia nggak bisa, dia ngejorokin saya pergi. Dan kamu ganti saya, hah? Kok nggak bisa kok? Kamu mau ngalamin terobosan nggak? Kamu mau sih kok, tapi bukan gini caranya. Tapi karena ya saya pikir kalau satu dan lain saya lagi tuh benar-benar tergugah lagi tuh, sambil Tuhan ngomong gini, Tuhan mulai cerita hatinya akan bangsa demi bangsa. Dia cerita tentang kegilaan di Korea Utara, di Thailand. Dia cerita gimana hatiku sakit melihat anak-anak dari zaman kecil diperkosa. Anak-anak dari zaman kecil otaknya tuh karena rohnya yang menguasai Thailand itu sedemikian rupa sampai mereka udah nggak ngerti gender. Yang kalau di Amerika atau di Eropa mereka ngakuin sampai di PBB mereka ngakuin sampai 6 gender, cewek, cowok, tengah-tengah, lalu cowok jadi cewek jadi cowok, lalu apalagi 6. Di Thailand itu 30 sekian gender, dan mereka dari rajanya mereka udah ratusan tahun lalu pun udah begitu, udah tok-tok. Dan di Thailand
banyak cerita orang-orang miskin di desa ngejual gadis anak-anaknya masih 6 tahun, 8 tahun ke orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu kenapa mereka mau anak kecil? Sebagian bagian dari ritual mereka juga untuk kekayaan. Dan di situ hati saya juga, aduh Tuhan, kasihan ya. Tuhan cerita isi hati dia, gimana hatiku sakit melihat bangsa demi bangsa di Pakistan, orang Kristen dijual sebagai budak, dipaksa supaya bergeser imannya. Mereka nggak dikasih pendidikan, nggak dikasih kesehatan. Dari kecil karena sakit lapar, orang tua terpaksa ngejual anaknya sebagai budak. Budak itu apa? Untuk bikin bata. Jadi mereka batako yang di Pakistan itu kemungkinan besar yang bikin budak-budak orang Kristen. Umur kecil 8 tahun udah dijual jadi budak. Lalu di Korea Utara, gimana hati Tuhan sakit, gimana segala macam. Ya saya kayak ya Tuhan, saya juga mau mendoakan negara ini. Singkat kata, ya udah saya ikut dengan kondisi nggak ada uang, saya beli tiket pakai gesek kartu kredit, cicil segala macam. Tapi yang ajaib, 2 minggu habis saya pulang dari situ, itu pertama kali saya dapat saya kan sebelumnya sales ekspedisi. Saya keluar masuk gelodok lah, canvassing dari toko ke toko lah. Saya jujur orang malu ketemu orang, cuma karena terpaksa saya memberanikan diri canvassing gitu. Yang saya dapat ya cuman ratusan ribu lah, mentok-mentok juga jutaan lah gitulah. Nggak, orderan untuk impor dari luar negeri ya paling cuma 10 kilo, 20 kilo udara, ataupun kalau laut ya paling ya 1 kubik, setengah kubik, kecil-kecil gitu loh. Nggak pernah nih. Tiba-tiba dari saat itu saya bisa yang satu dikenal istri juga, calon customer, langsung 3 kontainer, dan 3 kontainer udah kelinci warna bisa keluar dari bea cukai. Saya dikasih komisinya tuh dalam bentuk cek gitu. Itu sih yang jadi kunci saya ini. 1, doling peperangan rohani. 2, ikutin kemana hati Tuhan mau. Ya. Dan lanjutan dari hati Tuhan mau, nanti tanggal 22 Maret di AIS BSD ini kita akan mengadakan ibadah buat 50.000 orang. KKR. Jadi itu dibagi sesi-sesi, pagi sesi anak kecil, lalu kayaknya umum itu setengah hari, sore buat anak muda. KKR buat apa? Nama judulnya Extravagant Love. Kembali Tuhan cerita, habis ya hari-hari ini gereja Tuhan boleh katakan redup ya. Betul. Terutama habis COVID ya. Banyak yang ketimpa masalah bertubi-tubi. Pertama mulai dari kesehatan, lalu keluarga banyak yang hilang, meninggal segala macam. Lalu juga